Halo semua, balik ke podcast Prayoga Salim. Ya, gue nggak mau bikin energik pembukaannya karena ada beberapa hal yang lagi gue lakuin dan itu menyerap tenaga juga. Cuman gue tetap pengen bikin video ini karena menurut gue ini video yang cukup membuat gue tuh kayak ngerasa wah ini ya penting nih buat diomongin gitu. Nah, kenapa gue bikin video ini? Ya karena gue ngerasa ini adalah hal yang perlu kita pelajari. Oke, gue bakalan ngomongin tentang artis yang mau masuk ke politik. Cuman banyak ya, sebenarnya banyak artis yang mau masuk ke politik. Itu ada Denny Cagur, ada ya banyak lah, ada bahkan Aldi Taher. Yang paling aneh itu Aldi Taher lah. Lo kalau nonton videonya itu aneh betul orang itu. Kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik. Astagfirullah. Baik. Astagfirullah. Baik. Oke, jadi video ini gue pengen ngomongin tentang Once dan Ahmad Dhani. Oke, gue mungkin tahu ya teman-teman kayak ngerasa apa sih yang mau diomongin. Nah, mungkin malah mikirnya Once dan Ahmad Dhani gue bakal ngomongin masalah kasus di Dewa 19. Enggak teman-teman, menurut gue kasus di Dewa 19 itu yang Once ngebawain lagu-lagu Dewa 19 menurut gue itu nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi menurut gue bukan sesuatu yang perlu gue bicarakan gitu. Karena ya kasus itu kan kasus kekayaan hak cipta ya. Pertama, gue bukan penulis lagu, gue tidak punya masalah dengan orang-orang yang dalam hal ini mengambil karya gue gitu. Kalaupun ada yang memakai footage gue sekarang ya it's okay, gue tidak masalahin gitu karena footage gue ya ini doang. Yang kedua adalah gue bukan ahli hukum hak kekayaan intelektual, jadi gue nggak ngerasa gue punya kredibilitas untuk ngomongin itu. Tapi ada satu hal yang menurut gue menarik dari kasus ini, yaitu bagaimana Once dan Ahmad Dhani pada akhirnya mempunyai popularitas politik dari kegiatan seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, Once itu menyalonkan diri menjadi salah satu calon legislatif. Ketiga ayat 5 adalah sesuatu yang positif yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, apakah mungkin pasti tahu itu? Ya, sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah kasih tahu. Ada videonya, Coba kasih nanti videonya ya. Pasal ada di hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Ya udah kita mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cek dulu tangan mana. Kita sepakat. Saya kenal baik Ahmad Dhani, saya kenal Once, dan Once pasti bersahabat dengan Dhani. Tapi saya kira suatu waktu nanti akan mungkin banyak orang yang ngomporin mereka berdua dan berusaha dapat keuntungan dari isu semacam itu. Tapi kelihatannya bakal ada penyelesaian adat. Oh, lu yakin tuh ya? Waktu lu Yakin nonton lah. konser itu juga Once nyanyi kan, Nyor? Iya. Oke, jadi ya yang kita tahu juga ya Ahmad Dhani juga nyalek gitu. Jadi walaupun gue nggak tahu ya dia fix nyalek atau enggak nih, gue kan baru dapat beritanya kan. Tapi kalaupun dia nyalek, keputusan untuk berantem dengan Once sebelumnya adalah keputusan yang paling tepat menurut gue. Beberapa waktu yang lalu gue bikin video soal Mahfud MD, di mana Mahfud MD itu menggunakan tendensi dia di politik untuk mencari popularitas, dan banyak orang yang akhirnya melihat ke Mahfud MD gitu. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Once dan Ahmad Dhani gitu. Dengan dia itu mempanas-panasi kasus hak cipta, orang-orang tuh jadi peduli, ngeliat gitu terhadap Ahmad Dhani dan Once, dan mereka dapat popularitas gitu, walaupun belum tentu elektabilitasnya dapat ya. Tapi
yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana mereka itu akhirnya terbranding. Oh, mereka naik untuk memperjuangkan para seniman gitu, untuk memperjuangkan kekayaan intelektual seperti itu. Nah, hal ini yang menurut gue politik yang cukup seksi ya. Jadi kita nggak sadar nih, kita tuh sebelumnya merasa kalau ya udah ini berantem biasa nih karena kekayaan hak cipta, kayak ngerasa ya Ahmad Dhani lagunya dipakai dan dia nggak ngerasa dapat royalti gitu kan. Nah padahal itu lebih daripada itu. Once dan Ahmad Dhani menurut gue adalah salah satu playmaker yang cukup cantik untuk masuk ke dalam dunia politik. Ketika orang-orang masuk ke dunia politik dengan kontroversial, dengan uang gitu, ya memang Ahmad Dhani dan Once masuk dengan dunia kontroversial gitu. Tapi yang perlu kita pahami lebih dalam lagi adalah dia masuk dengan cara yang sangat-sangat berlian, dengan cara yang langsung terbranding lah untuk masuk ke dunia politik. Jadi kan mereka tuh punya kepentingan politik yang harus dijalankan gitu. Dan seorang legislator itu nggak harus sarjana hukum, nggak harus orang yang ahli hukum gitu. Seorang legislator itu adalah orang-orang yang memahami cara membuat perundang-undangan. Ingat, memahami cara membuat undang-undangan ya, bukan artinya nggak jadi sarjana hukum tapi nggak paham membuat undang-undang, nggak paham menjalankan mekanisme negara, akhirnya menjadi legislator. Gue nggak bilang gitu. Tapi orang yang memahami aja, cukup memahami. Dan fungsi legislator yang paling penting itu adalah dia merepresentasikan suatu golongan gitu. Kalau gue pribadi, gue sangat suka menggunakan sistem di Inggris. Jadi di Inggris itu ada orang-orang yang jadi legislator karena mereka seorang orang dari golongan tertentu. Misalnya kayak contoh Isaac Newton itu pernah menjadi seorang legislator untuk mewakili para ilmuwan gitu. Nah, sedangkan dalam hal ini ya, gue sangat memikirkan atau berpikirnya seolah-olah mereka adalah orang-orang yang membranding dirinya dengan cara membuat konflik gitu. Nah, konflik yang dibuat oleh mereka itu kan menaikkan pamor mereka gitu. Apalagi Dewa 19, gue tidak mengatakan kalau gue tidak mengatakan kalau konflik yang mereka lakukan itu tidak besar. Enggak, mereka menggoreng sesuatu yang sangat-sangat hangat di dunia entertainment, hak cipta. Hak cipta itu selalu menjadi permasalahan gitu. Dan Dewa 19 adalah band Indonesia yang memiliki nama. Orang yang melihat Dewa 19 sebagai legenda musik di Indonesia, ya pasti sangat tertarik lah dengan kasusnya Once dengan Ahmad Dhani kemarin gitu. Nah, oleh sebab itu mereka menggunakan itu sebagai momentum gitu, nge-branding diri mereka. Mereka menyampaikan pandangan-pandangan mereka tentang hak cipta, pandangan-pandangan mereka tentang karya dan lain sebagainya. Akhirnya kan mereka dapat nama dalam masyarakat gitu. Nah, ini selinier dengan video gue sebelumnya. Video gue sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana politik Pak Mahfud untuk menggait atau meraih popularitas di bidang hukum, dan mereka melakukannya di bidang seni. Seperti itu. Ahmad Dhani dan Once adalah playmaker atau gue nggak bisa bilang gue nggak bisa bilang mereka playmaker ya. Tapi gue bisa bilang mereka adalah politisi yang sangat cantik dalam masuk ke dalam ring perpolitikan di Indonesia. Dan gue ngerasa ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari gitu. Jangan jadikan konflik itu sebagai sesuatu yang berdarah-darah tapi tidak ada hasilnya. Kenapa gue bisa bilang kalau aja Ahmad Dhani dan Once itu menggoreng masalah ini tanpa ada hasil atau ada output, itu nothing gitu, no sense. Tapi mereka menggunakan kasus ini sebagai cara meraih popularitas dan itu brilian, teman-teman. Gue ya berpikirnya ya, kenapa sih harus berantem kemarinnya itu? Ngapain sih orang itu harus berantem hanya karena dia menyanyikan lagunya? Oke, let's say itu haki gitu kan, itu karya cipta, itu mana kesopanan kamu, mana ini. Padahal Once itu sudah berkali-kali saat di interview mengatakan kalau Ahmad Dhani itu teman dia. Ahmad Dhani pun bilang Once itu teman dia gitu. Dan Ahmad Dhani pun
berapa kali ngomong di publik kalau yang masalah itu dia dengan IO yang harusnya membayar gitu. Nah, bagi gua pribadi itu kan bisa diselesaikan oleh gue nggak tahu ya ini perdata atau pidana ya, tapi setahu gue ini sih harusnya perdata gitu, karena ini kan hak itu yang gue tahu ada poinnya sendiri lah, tapi ini kan bukan sesuatu yang perlu digembar-gemborin. Menurut gue harusnya itu cukup aja pihak Ahmad Dhani dan pihak Once ditengahi oleh penegak hukum gitu. Ya mereka selesaikanlah secara privat, bukan kekeluargaan ya, secara privat gitu. Once maunya apa, Ahmad Dhani maunya apa, tolong diselesaikan gitu. Nggak harus digembur-gemburkan publik. Nah rupanya ada output dari kasus ini gitu, dan kasus ini diselesaikan dengan luar biasa plot twist gitu. Akhirnya Once nyalon dari PDIP dan kalau nggak salah Gerindra sih, gue nggak berani ngomong. Kalau nggak salah, tapi yang gue tahu itu Ahmad Dhani juga nyalon gitu. Nah, ini pelajaran buat kita semua kalau seluruh apa yang ada di publik ini adalah politik, teman-teman. Integritas dan nilai itu ada harganya. Berapa harganya? Oke, mungkin itu aja video dari gue. Mari kita belajar lebih banyak lagi di video-video selanjutnya bagaimana peta perpolitikan sampai 2024. Wah, ini gue goreng terus ini. Ya, terima kasih 2024, gue jadi punya bahan konten terus-terusan. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua bisa dapat sesuatu yang bernilai dari video ini. Itu aja, dadah.